Oke, halo, selamat pagi semuanya. Suara saya masuk ya? Halo. Masuk, Oke. Kak. Apa kabar hari ini? Baik. Ini Hai. pertemuan keberapa? Hayo. Halo, Rafael, apa kabar? Baik. Iya, Mana Kak ketemu Suri? lagi dengan saya ya, Bu Arin. Hari ini saya mau share lagi nih sama teman-teman. Kalau Mana Kak Suri? minggu, kenapa? Mana Kak Suri? Kalau Ibu Suri ada di meeting ini, tapi hari ini materinya saya yang bawakan. Gitu. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang gimana caranya untuk ini ya, apa berteman, terus kemudian bagaimana caranya harus menyelesaikan pekerjaan, kayak gitu ya. Nah, minggu ini adalah 2 pertemuan terakhir, jadi kita akan bahas, hari ini kita akan bahas tentang kewajiban dan hak teman-teman nanti kalau bekerja. Kemudian hari Kamis nanti, pertemuan terakhir, ya pertemuan ke-10, kita akan bahas tentang kontrak kerja. Gitu. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Ini ada suara orang apa membangun di belakang saya, kedengeran nggak ya? Enggak, aman, Kak. Jernih. Oh, aman. Oke, oke. Oke, semoga tetap aman ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang hak dan kewajiban pekerja di tempat kerja. Sudah pernah dengar nggak sih tentang kata-kata hak dan kewajiban, teman-teman? Ada yang tahu, pernah dengar tentang kewajiban gitu. Mungkin kewajiban sebagai siswa, hak sebagai siswa gitu ya. Apa sih kewajiban dan hak itu? Nah, biasanya kewajiban dan hak itu kalau di sekolah mungkin munculnya ada di peraturan sekolah gitu ya. Misalnya eh, siswa wajib untuk pakai seragam gitu. Kan ada kata-kata wajib gitu. Besok wajib datang jam 7 di sekolah gitu ya. Atau misalnya tugas wajib dikumpulkan minggu depan. Nah, biasanya kan mungkin guru-guru mungkin bilang begitu ya, ada kata wajib gitu. Nah, itu kewajiban namanya. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang teman-teman harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Makanya tadi saya bilang contohnya eh, wajib memakai seragam gitu. Harus berarti harus pakai seragam gitu. Seragam yang mana? Mungkin besok seragam pramuka atau seragam olahraga. Wajib ya gitu. Harus ya gitu. Jadi itu harus dilakukan. Terus kemudian wajib PR-nya wajib dikumpulkan besok gitu. Nah, berarti PR-nya harus dikumpulkan besok. Teman-teman harus mengerjakan PR dengan baik biar bisa dikumpulkan besok gitu. Atau misalnya apa tadi ya contoh ketiga, wajib datang jam 7 pagi di sekolah gitu karena sekolahnya mulai jam 7 pagi. Berarti teman-teman harus sudah di sekolah jam 7 pagi gitu. Nah, semua itu kan ada biasanya ada kata wajibnya ya. Berarti harus itu ada kata harusnya, harus dilakukan dengan tanggung jawab gitu. Apa itu tanggung jawab? Berarti teman-teman itu sungguh-sungguh itu. Jadi memang ingin untuk dan mau untuk melakukan gitu. Nah, kenapa kok harus penuh tanggung jawab? Karena nanti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu kita bahas setelah ini. Nah, kalau di dunia kerja gimana kalau nanti saya sudah kerja gitu ya?
contoh kewajiban yang harus teman-teman lakukan apa nih contohnya? Nah, contohnya adalah datang ke kantor atau tempat kerja tepat waktu. Misalnya kerjanya mulai jam 8. Jadi jam 8 sudah harus datang, sudah harus muncul di kantor. Sama seperti hari ini kita sesinya jam 9 pagi. Jadi wajib datang jam 9 pagi. Nah, gitu ya. Tepat waktu itu penting, teman-teman ya, kalau kerja. Karena kalau misalnya nggak tepat waktu, kerjanya jam 8 gitu ya misalnya. Terus teman-teman datangnya setengah 9, itu bisa ditegur sama atasan. Bahkan yang paling parah itu ya, itu bisa dipecat. Jadi teman-teman bisa berhenti kerja. Makanya wajib ya untuk datang tepat waktu. Kemudian kewajiban di dunia kerja itu adalah menyelesaikan pekerjaan. Jadi kerjaannya harus selesai gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa tuh kayak, aduh besok aja lah gitu. Atau misalnya, biarinlah biar orang lain yang mengerjakan. Itu artinya teman-teman tidak menjalankan kewajiban. Karena setiap orang yang kerja itu punya tugasnya masing-masing gitu. Jadi teman-teman harus wajib melaksanakan tugasnya, pekerjaannya. Terus contoh selanjutnya, kalau di dunia kerja itu menggunakan baju yang rapi dan bersih gitu ya. Bukan baju yang compang-camping, bolong sana sini gitu. Atau misalnya baju yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan kantor. Kadang-kadang ada kantor-kantor yang pakai seragam, bukan seragam sekolah ya, misalnya seperti Alfamart. Kalau teman-teman pergi ke Alfamart, teman-teman bisa lihat kalau baju pegawai Alfamart itu di mana saja itu sama. Nah, itu artinya ada seragam. Itu harus dipakai, wajib dipakai. Kemudian ini kewajiban selanjutnya, contohnya adalah bersikap sopan dan baik. Nah, itu wajib ya, tidak hanya di pekerjaan, tapi di ruang kelas, di masyarakat, itu teman-teman wajib ya untuk bersikap sopan dan baik. Oke, dan juga banyak lagi. Nah, itu kewajiban. Jadi sesuatu yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Harus diselesaikan ya. Dan harus dilakukan dengan baik. Nah, biasanya kata kewajiban itu gandengannya sama kata hak gitu. Apa itu hak gitu? Hak itu sesuatu. Nah, ya, maaf ya, tadi ada kendala teknis. Nah, selanjutnya hak itu apa gitu? Hak itu sesuatu yang dimiliki setiap orang gitu ya. Sebenarnya kita sudah ini ya, sudah apa namanya? eh sudah punya hak itu. Hak itu sesuatu yang kita dapatkan gitu, tapi sifatnya bebas gitu ya. Kita bisa dapat tapi terbatas itu. Ada batasannya kita bisa dapat, ada ketentuannya kita bisa dapat gitu. Oke. Nah, kemudian contohnya hak itu apa sih? Hak itu yang teman-teman dapatkan. Nah, contohnya adalah mendapat gaji minimal seperti peraturan dalam undang-undang gitu ya. Jadi haknya teman-teman adalah mendapatkan gaji gitu. Jadi apa setelah semua bekerja keras gitu ya, yang teman-teman dapatkan apa? Itu hak, yaitu mendapatkan gaji. Bentar ya teman-teman.
Nah, kemudian hak yang kedua apa nih, gitu ya? Yang kedua adalah menerima gaji tepat waktu, gitu. Jadi selain mendapatkan gaji, itu adalah teman-teman bisa mendapatkan gaji tepat waktu, itu haknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kok gajinya nggak kelihatan, kok nggak keterima tepat waktu, itu bisa ditanyakan. Itu kan hak saya, gitu. Bisa ditanyakan ke perusahaan. Kemudian hak lainnya adalah mendapatkan asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini contohnya apa? Contohnya adalah BPJS. Teman-teman udah ada yang punya BPJS belum ya? Sudah pernah dengar tentang BPJS belum? Yes. Sudah pernah dengar tentang BPJS? Ada yang udah pernah dengar? BPJS itu biasanya kalau misalkan kita sakit gitu ya, itu ada yang namanya BPJS gitu. Nah, itu adalah salah satu hak yang teman-teman bisa dapat gitu. Kemudian diperlakukan dengan baik dan sopan. Itu juga hak yang teman-teman bisa dapat. Jadi kalau teman-teman lihat tadi saya bilang kalau kewajiban itu harus dilakukan gitu kan. Kalau hak itu adalah sesuatu yang teman-teman dapatkan setelah melakukan kewajiban itu. Nah ini ya, sekali lagi saya tekankan, kewajiban harus dilakukan pertama, jadi harus melakukan kewajiban dulu, baru bisa meminta hak atau dapat hak. Nah itu tadi, teman-teman sudah kerja tepat waktu, sudah berpakaian rapi di tempat kerja, kerjaannya sudah selesai, gitu ya, kualitas kerjanya bagus, dapatlah dengan BPJS, diperlakukan dengan bagus, baru dapat sesuatu. Minta gaji duluan, minta gaji duluan dong gitu. Nah itu nggak bisa dulu gitu ya kewajibannya, baru kemudian bisa mendapatkan hak gitu. Jadi nggak bisa teman-teman saya minta asuransinya dulu, saya minta gajinya dulu, nggak bisa. Harus kerja dulu, nanti digaji gitu. Makanya biasanya gaji pertama itu contohnya sebulan setelah kerja gitu. Nah, terus kita udah ngomongin tadi kan hak dan kewajiban pekerja. Itu ada kaitannya dengan beberapa tipe pekerja di Indonesia. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman. Kalau menurut teman-teman biasanya ya ngelihat orang tua, mungkin saudara gitu ya. Biasanya itu kalau kerja sehari itu kira-kira berapa jam sih? Ada yang mau bilang anu enggak? Biasanya kerjanya berapa jam sih? Siapa ya enaknya ya? Saya Kak, Siapa tuh? Oh, Atila, oke, silakan. 8 jam. 8 jam, oke. Itu berat biasanya selalu dari pagi sampai sore, apa bisa dari siang sampai malam gitu-gitu? Pagi sampai sore. Oke, berarti biasanya pagi sampai sore 8 jam ya. Ya, Kalau Atila itu lihat dari siapa? Mama. Orang tua? Ya. Oke, berarti orang tua pergi pagi, pulang sore ya? Ya, Oke, oke. Kerja di mana orang tuanya? di gudang. Oh, di gudang, berarti di perusahaan gitu ya? Ya, Oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kerja itu biasanya 8 jam, betul. Tapi ada yang tidak 8 jam. Gitu. Terus, tadi kan pagi sampai sore. Betul, banyak sekali yang pagi sampai sore.
Tapi ada juga yang tidak. Jadi itu tergantung perusahaan. Gitu. Nah, maksudnya gimana nih? Contoh ya, saya kasih contoh Alfamart. Alfamart terus aja contohnya. Ya, Alfamart itu kan kalau teman-teman lihat buka dari jam berapa ya? Kalau di tempat saya jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu kan ada 13 jam kalau nggak salah. Nah, berarti apakah dia satu orang kerja 13 jam gitu ya? Tidak. Jadi itu dibagi teman-teman. Misalnya ada yang pagi sampai sore gitu. Terus ada yang masuk siang sampai malam. Nah, itu ada perusahaan yang seperti itu gitu. Itu namanya shift. Jadi teman-teman nanti kalau kerja gitu ya, misalnya di McDonald, misalnya di McDonald kan apalagi buka 24 jam ya. 24 jam itu biasanya dibagi 3 waktu kerja. Satu yang subuh sampai siang. Iya, ada orang yang kerja sampai dari subuh tuh ada subuh sampai siang. Terus nanti ganti lagi temennya pagi sampai sore. Terus ganti lagi nanti temennya sore sampai malam gitu. Itu ada juga gitu. Kemudian nih ya, saya kasih contoh ya. Kalau di kantor, biasanya di perusahaan gitu-gitu, pokoknya yang kantor-kantor, itu memang biasanya pagi, seperti orang tua Atila ya. Jadi pagi pergi, sore pulang, 8 jam gitu ya. Jadi misalnya jam 8, pulang jam 5, gitu. Nah, tapi ada juga yang di toko, misalnya seperti Alfamart, bisa aja masuknya kamu jam 2 ya, gitu. Jam 2 siang, tapi nanti pulangnya jam 10 malam, gitu. Berarti itu shift siang, namanya shift. Ya, teman-teman bisa diingat ya, namanya shift. Itu berarti kalau perusahaan itu punya shift kerja, berarti dia punya jam kerja yang lebih dari 1 gitu, nggak cuma pagi. Ya cuma pagi ke sore, tapi bisa jadi siang, sore, malam gitu. Oke. Nah, ini ya beberapa tipe pekerja. Jadi, saya tadi jelaskan tadi kan tidak harus 8 jam, ada umumnya 8 jam, tapi ternyata ada yang tidak 8 jam gitu. Itu namanya adalah pekerja lepas atau freelancer. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak? Sekarang tuh banyak istilah freelancer gitu. Pernah dengar nggak ya? Freelancer atau part-timer paruh waktu. Nah, itu. Ada yang pernah dengar? Freelancer paruh waktu. Belum ya? Oke. Nah, kalau freelancer atau pekerja lepasan dan part-time atau paruh waktu, itu kerjanya biasanya tidak full gitu. Misalnya tidak fullnya tidak penuh gitu ya. Tidak penuhnya bagaimana? Kalau freelancer itu kerja cuman proyek tertentu. Misalnya Kak Suri ini ya kerja untuk proyek DNA ya. Acara kita ini DNA. Oke gitu. Saya sebagai freelancer ya untuk DNA aja ya. Iya gitu. Nah, berarti Kak Suri hanya kerja untuk DNA, untuk program yang sekarang kita lakukan ini. Jadi kalau ada program lain di bawah Divaling gitu ya, Kak Suri nggak ikut. Gitu. Itu namanya freelancer. Atau misalnya mau ada konser, misalnya konser BTS gitu ya, konser BTS. Terus ada kebutuhan untuk desain grafis gitu, untuk ngedesain selama konser gitu ya, buat posternya, buat videonya gitu. Kita butuh desainer nih gitu. Kamu ikut ya, tapi cuman sebagai desain gitu misalnya. Kak Suri jadi desainernya ya gitu. Oke gitu. Berarti Kak Suri cuman kerja
sebagai desainer di konser itu, tapi nggak yang pekerjaan lain gitu. Setelah persiapan konser itu selesai, ya sudah Kak Suri nggak kerja lagi misalnya gitu. Jadi hal tertentu aja, proyek tertentu aja yang dilakukan, ya. Itu kalau freelancer. Kalau teman-teman di sini punya bisa gambar, bisa video, suka jadi pembuat konten kreator gitu ya, itu bisa jadi freelancer gitu. Ada di sini yang suka bikin konten? Ada ini TikToker di sini, YouTuber. Siapa suka YouTuber? Ya, itu juga bisa jadi freelancer ya, teman-teman. Terus yang kedua adalah pekerja part-time atau paruh waktu. Apa itu maksudnya? Kalau paruh waktu itu berarti biasanya dia kerjanya tidak 8 jam, gitu ya, atau 1 minggu tidak 40 jam. Jadi orang kerja kan tadi kan kalau kata Atila biasanya 8 jam ya. 8 jam, Senin sampai Jumat itu totalnya 40 jam, teman-teman. Itu. Jadi kalau part-time itu kerjanya enggak 8 jam, sehari tidak 8 jam, atau 1 minggu tidak 40 jam. Gitu. Misalnya, saya dulu pernah tahu ada pekerjaan di restoran sushi, gitu ya, sushi Jepang itu. Part-time ya, kerjanya cuma 4 jam sehari. Wah, 4 jam itu tidak lama kan? Nah, itu juga bisa. Itu namanya part-time. Terus ada yang namanya full-time. Nah, kalau full-time itu yaitu yang 8 jam. Pokoknya kalau kerja 8 jam, itu namanya full time. Itu 1 minggu, 40 jam, 1 bulan, 160 jam. Oh, lama juga ya. Kita sekolah berapa jam? Nah, itu ya teman-teman bedanya sekolah sama kerja. Kalau sekolah kan mungkin pagi sampai siang gitu ya. Pagi sampai jam 3 lah maksimal mungkin ya. Tapi kalau kerja jam 8 sampai jam 5 minimal. Kalau full time, kalau part time mungkin berbeda. Begitu. Nah, kenapa saya kok bahas ada part time, ada full time, ada freelancer gitu ya? Karena kewajiban dan haknya itu beda gitu. Kalau kewajibannya freelancer dan part time, karena mereka sama-sama tidak full ya kerjaannya, hanya di beberapa proyek, di beberapa waktu saja, itu biasanya akan ada perjanjiannya atau kesepakatan atau kontraknya. Nah, itu teman-teman harus misalnya nanti bekerja sebagai freelance atau part-time. Misalnya bekerja hanya untuk 4 bulan atau bekerja 1 hari 4 jam gitu ya. Misalnya ketentuannya seperti itu. Nah, itu teman-teman wajib tuh harus kerja selama 4 bulan itu gitu, atau harus kerja selama 4 jam itu gitu. Jadi harus gitu ya. Terus tugas juga harus selesai. Biasanya kalau paruh waktu, kalau freelance itu kan waktunya sedikit ya. Tapi mungkin pekerjaannya itu tetap harus selesai gitu. Jadi misalnya nih deadline-nya saya tunggu desain poster BTS sampai hari Jumat ya gitu. Nah, itu hari Jumat harus sudah selesai gitu. Kemudian haknya apa dong kalau gitu? Kan saya kerjanya nggak 8 jam, saya kerjanya nggak 40 jam gitu ya. Saya kerjanya cuman 4 bulan. Tetap saja yang namanya pekerja itu harus mendapat gaji gitu. Jadi teman-teman harus kalau kelupaan atau kelewatan atau apa harus diingatkan. Saya berhak dong, saya punya hak untuk dapat gaji gitu sesuai yang kita sepakati. Misalnya gajinya nanti per bulan adalah misalnya kalau paruh waktu itu biasanya mungkin 3 juta ya gitu. Ya udah mana gaji saya gitu.
pada tanggal yang disepakati, tanggal yang tepat. Atau misalnya apa namanya, ini sudah masuk asuransi kan gitu. Nah, teman-teman bisa minta itu ya, itu namanya hak. Jadi ingat, salah satu haknya adalah mendapatkan gaji yang sesuai jumlahnya dan juga mendapatkan gaji pada tanggal yang sesuai, tanggal yang disepakati gitu ya. Nah, kalau full time gimana? Full time itu kan yang tadi 8 jam ya, gitu. Itu juga teman-teman harus bekerja 8 jam. Sama seperti teman-teman harus sekolah. Kalau sekolah kan harus pagi sampai siang, gitu ya. Sama, kerja juga harus. Kalau full time sekolah, full time kerja, ya berarti harus 8 jam dari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Harus bekerja. Misalnya di kantor, berarti harus ada di kantor. Gitu. Bukan berarti ada di kantor main game ya, tapi di kantor memang mengerjakan pekerjaan. Nah, selain itu, wajib juga pekerjaannya selesai tepat waktu, gitu ya. Jadi tidak boleh telat-telat. Haknya apa? Kalau pekerja full time, memang dapatnya mungkin lebih banyak, gitu ya. Karena dia bekerja 8 jam, gitu ya. Biasanya gajinya memang lebih banyak daripada yang paruh waktu, gitu. Nah, teman-teman haknya apa? Bisa dapat apa setelah kerja? Bisa dapat gaji. Terus hak cuti, ini juga yang berbeda ya. Hak cuti kemarin apa hayo? Izin tidak masuk kerja. Ya kan? Ingat ya minggu lalu. Kemudian dapat hak juga tunjangan hari raya. Apa itu tunjangan hari raya? Itu bonus teman-teman. Jadi biasanya kalau sudah bekerja, tergantung ya dari perusahaan, ada yang sudah bekerja tahun itu langsung dapat bonus, ada yang tunggu berapa waktu gitu ya, misalnya 1 tahun kerja dulu baru dapat bonus hari raya. Biasanya makanya kalau Idul Fitri, Natal, atau misalnya apa namanya hari raya lainnya, itu kan istilahnya orang tua dapat bonus mungkin ya gitu. Wah, kita dapat bonus gitu. Itu adalah tunjangan hari raya. Jadi khusus dikasih pas hari raya. Kemudian hak lainnya apa? Jam kerjanya yang layak gitu. Dalam artian gini, tadi kan 8 jam ya pekerja full time itu. Ya sudah, berarti hanya jam 8 sampai 5. Bukan jam 8 sampai jam 10 malam. Wah, itu tidak layak kecuali memang ada lembur gitu. Lembur itu apa? Nambah jam kerja. Tapi harus diinformasikan ke teman-teman gitu. Gitu ya. Terus hak lainnya adalah mendapat perlakuan yang baik gitu ya. Kemudian asuransi kesehatan dan tenaga kerja ini namanya BPJS, teman-teman. Nah, teman-teman paling sudah sedikit pernah dengar lah BPJS. Itu juga bisa dikasih sama perusahaan. Nah, ini kita ngomongin lagi tentang cuti. Cuti minggu lalu kita udah ngomong tentang cuti ya. Cuti itu artinya izin tidak masuk kerja gitu. Cuti itu ada macam-macam teman-teman. Jadi kalau kemarin kita cuti mungkin sakit gitu ya. Terus ada yang nikahan gitu. Ada yang meninggal. Nah, itu beberapa contohnya. Kemudian ini ada lagi cuti liburan. Berarti misalnya teman-teman saya mau ke Bali ya selama 1 minggu gitu. Ngapain? Liburan gitu. Oh, oke, boleh gitu misalnya. Itu cuti liburan. Kemudian cuti libur hari raya biasanya ada cuti Idul Fitri kan, ada cuti Idul Fitri berapa hari, cuti Natal berapa hari gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ada cuti libur nasional. Ini contohnya cuti tanggal merah gitu. Kalau tanggal merah kan sekolah libur. Nah, kerja juga begitu. Kemudian cuti hamil. Nah, ini khusus perempuan ya gitu. Laki-laki tidak dapat. Nah, cuti hamil ini
atau cuti melahirkan. Nah, biasanya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah punya adik gitu ya, terus kemudian ibunya bekerja, mungkin kan, oh ibu libur nih gitu. Selama misalnya biasanya 3 bulan gitu ya, karena mau melahirkan. Nah, itu ada namanya cuti melahirkan. Kemudian cuti penting, cuti yang istilahnya teman-teman ya udah apa namanya urgent ya. Jadi contohnya kedukaan, terus misalnya istri, kalau misalnya teman-teman laki-laki istrinya melahirkan, kedukaan itu kematian, misalnya siapa mati meninggal gitu ya. Kemudian ada syukuran seperti itu. Jadi cuti itu izin tidak masuk kerja itu ada berbagai macam alasannya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman cuti di luar cuti tanggal merah, cuti libur nasional atau cuti bersama, itu biasanya ada 12 kali per tahun. Gitu. Jadi teman-teman 1 tahun boleh cuti 12 hari. Ya, biasanya dibagi 1 bulan 1 hari. Gitu. 1 bulan 1 hari cuti. Kadang-kadang ada perusahaan yang oke, cutinya bulan ini belum dipakai. Oke, saya gabung ke bulan depan ya. Bulan depan saya dapat 2 hari cuti gitu misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, ini ya yang perlu diingat sama teman-teman ya. Kalau cuti harus informasikan minimal 1 minggu sebelumnya. Seperti yang kita omongin minggu lalu. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba besok besok saya cuti ya gitu. Kecuali kalau memang ada yang meninggal gitu atau misalnya istrinya melahirkan, kan kadang melahirkan nggak tahu kapan ya gitu. Itu itu boleh tiba-tiba. Tapi kalau misalnya Pak saya mau liburan ya gitu. Saya mau ke nikahan kakak gitu. Atau saya mau keluar kota gitu. Itu harus 1 minggu sebelumnya. Gitu teman-teman. Nah, wah banyak ya hari ini bahasannya ya. Tadi kita sudah bahas hak, kewajiban, kewajiban itu keharusan, hak itu yang bisa didapat. Cuti itu salah satu haknya teman-teman gitu ya untuk izin tidak masuk kerja gitu ya. Kemudian hak lainnya yang teman-teman bisa dapat itu namanya adalah tunjangan. Nah, mungkin ini istilah baru mungkin ya buat teman-teman, apa itu tunjangan gitu ya. Biasanya nama lainnya ya mungkin bisa disebut dengan bonus gitulah kalau lebih mudah ya teman-teman. Nah, tunjangan itu apa sih gitu ya? Itu misalnya tunjangan itu adalah tambahan uang atau fasilitas untuk karyawan. Jadi misalnya teman-teman sudah dapat gaji gitu ya, misalnya gajinya berapa ya, 4 juta misalnya. Terus tambah dapat uang tambahan tunjangan transportasi gitu. Saya 100.000 gitu. Berarti yang teman-teman terima 4.100.000 gitu. Nah, itu biasanya ditambahkan di luar gaji gitu. Misalnya itu tadi, misalnya gajinya teman-teman 4 juta gitu ya. Kemudian ada tunjangan transportasi karena teman-teman harus pergi dari rumah ke tempat kerja. Tapi tambahannya cuma 100.000 ya gitu. Atau tambahan tunjangan komunikasi karena teman-teman harus telepon-telepon orang gitu. Nah, itu misalnya dikasihnya 200.000, berarti kan ada tambahan 100.000 dari transport dan 200.000 dari komunikasi. Berarti teman-teman dapat tunjangan 300.000. Tadi gajinya 4 juta kan? Berarti yang teman-teman terima adalah 4.300.000 gitu misalnya. Nah, ini ya contohnya tunjangan. Tunjangan hari raya.
itu besarnya 1 kali gaji kalau teman-teman sudah kerja setahun. Jadi misalnya gajinya 4 juta, terus kemudian teman-teman sudah kerja di perusahaan itu selama 1 tahun. Berarti nanti pada waktu Idul Fitri gitu ya, atau misalnya pada waktu Natal itu teman-teman dapat gaji 4 juta ditambah tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji, yaitu 4 juta. Berarti pada saat hari raya itu teman-teman dapat 8 juta. Begitu. Itu contoh tunjangan. Terus ada yang namanya tunjangan kesehatan, itu BPJS ya. Tunjangan pensiun, BPJS. Ada perusahaan yang kasih makan siang. Itu juga tunjangan gitu. Jadi apa namanya, kemudian ada yang kasih uang transport, itu juga tunjangan. Jadi kalau misalnya di dalam kontrak teman-teman gajinya tuh berapa, terus kemudian dapat bonus-bonus lain nih dari perusahaan tuh berapa, itu bonus-bonus itu namanya tunjangan ya teman-teman. Nah, oke, ternyata kita sudah selesai pembahasannya. Nah, itu tadi ya materi hari ini cukup padat. Cukup padat ya materinya. Kita tadi di awal ngomongin tentang kewajiban gitu ya. Apa yang harus dilakukan, terus kemudian kita ngomongin tentang hak setelah melakukan kewajiban tuh teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Kemudian kita ngomongin tentang cuti lagi, karena cuti itu haknya teman-teman juga. Kemudian kita ngomongin tunjangan. Nah, mungkin ini banyak yang baru dengar tunjangan. Apa itu? Ya, itu sesuatu yang biasanya berupa uang atau fasilitas, misalnya laptop, atau misalnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang teman-teman bisa dapatkan di luar gaji. Gitu ya, itu juga adalah bentuk apa itu namanya, tunjangan dari perusahaan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Uang lembur termasuk tunjangan ya, Bu? Betul, biasanya itu karena di luar gaji itu masuk tunjangan. Nah, ini ya harus ditanyakan juga ke perusahaan atau harus dicari tahu. Oh ya, sebenarnya mungkin saya jelaskan tentang lembur. Lembur itu apa? Jadi memang ya kalau misalnya sudah bekerja itu ada kata-kata yang baru gitu. Kemarin kita belajar cuti, terus sekarang hak tunjangan, terus kemudian ini ada pertanyaan tentang lembur. Lembur itu teman-teman kerja tambahan jam kerja gitu. Jadi misalnya teman-teman harusnya cuman kerja 8 jam gitu ya. Tapi kemudian diminta nih, kita sedang banyak pekerjaan, bisa nggak kamu hari ini tambah 2 jam lagi, jadi kerja kamu 10 jam gitu. Nah, tambahan 2 jam itu namanya lembur gitu. Dan itu perusahaan harus membayar juga gitu. Nah, itu masuk tunjangan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kayak apa namanya biasanya bisa ditanyakan di sini biasanya lembur enggak, lemburnya dibayar atau tidak. Nah, usahakan cari yang dibayar ya, teman-teman, karena kan itu apa ya, tenaganya teman-teman juga gitu sih. Seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Jadi ini ya teman-teman, kalau sekolah dan bekerja itu ya ada samanya, ada bedanya. Samanya ya seperti contohnya harus datang tepat waktu, kayak bekerja sesuai jamnya. Kayak di sekolah kan mungkin dari jam berapa ya, jam 7 sampai jam 1 mungkin ya, biasanya di sekolah. Ya udah harus di sekolah jam 7 sampai jam 1. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman, nggak usah lah, jam 7 sampai jam 11 aja. Itu kan namanya bolos kan, gitu. Nah, kerja juga nanti namanya bolos kerja. Kalau di sekolah mungkin dimarahin guru gitu ya. Terus ya udah paling berat mungkin diskors gitu. Nah, kalau di pekerjaan itu pun kalau di sekolah biasanya kan
apa ya, menunggu banyak baru teman-teman apa mungkin dikeluarkan atau mungkin diskors gitu ya, nggak boleh masuk sekolah. Nah, kalau di pekerjaan biasanya nggak begitu lama, misalnya beberapa kali, misalnya 3 kali bolos gitu ya. Dulu saya pernah ada teman yang dia 5 hari bolos gitu. Ya sudah langsung dikeluarkan gitu. Gitu teman-teman. Jadi harus disiplin ya nanti kalau kerja gitu. Karena istilahnya kan teman-teman dibayar nanti ya gitu kalau bekerja ya. Lah kalau misalnya tidak rajin kerja misalnya bolos, misalnya kerjanya harusnya 20 hari, bolos 10 hari. Ya berarti kan tidak tidak boleh dapat gaji 20 hari dong. Cuman boleh 10 hari itu pun kalau boleh gitu ya. Kalau enggak ya sudah berarti mungkin bisa diberi surat peringatan, mungkin bisa gajinya dipotong, bahkan ada yang dipecat gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya nanti bekerja eh, apa akan berbeda dengan sekolah karena dia apa namanya banyak ketentuannya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada nggak ya ini pertanyaan? Dari Putra ada pertanyaan, Putra? Biasanya Putra yang tanya. Oh, ini ada yang nanya ke sana ke saya nih. Bagaimana caranya protes kalau kita nggak dikasih uang lembur, gitu ya? Nah, sebenarnya sebelum tidak dikasih, sebelum lembur itu tanyakan dulu. Ini saya oke saya lembur, tapi apakah saya dibayar gitu? Itu bisa ditanyakan. Itu teman-teman harus tanyakan karena ya itu kan teman-teman juga ikut capek ya, udah capek 8 jam ditambah capek 2 jam. Jadi harus apa namanya? Harus ditanyakan gitu. Misalnya ternyata tidak dibayar, gimana dong gitu. Ya, itu memang sih kesalahan perusahaan ya gitu. Jadi harusnya sih lembur itu dibayar gitu. Jadi teman-teman kalaupun memang bisa ditolak untuk lembur ya silakan tolak. Tapi memang kadang apa ya nanti jadinya agak gimana gitu dengan perusahaan yaitu teman-teman bisa putuskan apakah memang besok-besok kalau misalnya biasanya ada sih kasus gitu ya eh, teman saya yang dia lembur terus tapi nggak pernah dibayar gitu misalnya ya sudah akhirnya dia keluar dari situ gitu itu juga bisa teman-teman lakukan tapi yang pastinya biasanya perusahaan juga membayar gitu seperti contohnya adik saya kerja di perusahaan manufaktur gitu ya. Dia lembur kadang-kadang, tapi dibayar gitu. Jadi teman-teman harus pastikan gitu ya, dibayar nggak nih gitu. Terus ini ada yang nanya juga, Bu, apakah semua pegawai akan dapat uang makan dan transport? Oh, oke. Uang makan dan transport. Itu tunjangan, itu tergantung dari perusahaan. Perusahaan mau milih kasih yang mana. Misalnya minimal biasanya BPJS. BPJS itu asuransi ya teman-teman. Jadi misalnya asuransi itu apa sih? Kalau teman-teman sakit, itu teman-teman tidak harus bayar karena sudah dibayar sama asuransi. Atau cuman bayar tapi nggak sepenuhnya gitu. Itu namanya asuransi. Itu biasanya yang dikasih adalah BPJS gitu ya. Nah, itu minimal gitu. Biasanya ada juga perusahaan yang kasih uang makan. Uang makannya buat apa? Misalnya, ya udah di situ ada kantin misalnya. Uang makan teman-teman nggak biasanya kan kalau di sekolah kan kalau kita ke kantin kita bayar kan, gitu ya. Nah itu kalau dikasih tunjangan uang makan mungkin kita nggak perlu bayar kalau kita belanja di kantin gitu, atau belanja di tempat lain sudah dikasih uang gitu. Ini ya uangnya gitu buat makan gitu. Terus
Kemudian kalau transport itu misalnya karena teman-teman tempatnya jauh gitu ya. Jadi harus ada uang transport. Nah, apakah semua pegawai dapat? Tidak semuanya, tergantung perusahaan. Mau kasih apa enggak? Gitu. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya temennya kerja di perusahaan. Aku dikasih uang transport loh 200.000. Terus teman-teman kerja di perusahaan B, aku nggak dikasih tuh, tapi aku dikasih uang makan sih gitu. Beda-beda jadi gitu ya. Jadi memang itu kebijakan perusahaan gitu. Terus dia ada yang tanya, Bu, apa boleh minta gaji besar kalau kita kerja? Wah, besar tuh seberapa ya? Teman-teman, gaji besar itu seberapa kalau menurut teman-teman? Bisa di chat ya, ditulis di chat atau mau bilang boleh. Berapa sih gaji besar tuh menurut teman-teman? Ayo, siapa mau bilang? Gaji besar itu berapa? Gaji besar itu Ya, Kak. 1 M. Berapa? Mungkin 10 ke atas. 10 ke atas. Ini siapa ya? Atila ya? Atila. Oh, oke, Atila. Hai Atila, 10. Ya, halo. apa kabar? Baik. Oh iya, teman sekolah ya sama Iya. Rafael ya. Mana Suryadi? Iya, iya. Atila, mana Suryadi? Di sekolah. Ya, di rumah. Atila menjadi apa cita-citanya? Sekolah. Oh, benar. Oke. Kata Atila tadi 10 juta ke atas ya, gaji besar. Oke. Boleh nggak sih saya langsung minta baru kerja gitu ya? Belum punya Atila berapa pengalaman. umurmu? Kenapa 19. Rafael? Berapa umur Atila? 19. Hah? 19. 20 lagi, sebentar lagi. Ya. Wah, sudah waktunya umur-umur kerja. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Atila, bulan berapa mau Ramadan? Bulan Maret, Lebaran? April. Oh, itu. Oke, Rafael saya lanjut dulu ya. Setelah Di itu mana bisa adik kecil ngobrol Atila? dengan Atila. Di rumah. Atila mana adik kecilnya? Sekolah. Ya. Ya. Nah, boleh nggak sih misalnya baru kerja gitu ya, kemudian belum punya pengalaman gitu. Misalnya saya belum pernah kerja sebelumnya, boleh nggak langsung 10 juta? Saya mintanya 10 juta ya gitu. Nah, teman-teman harus hati-hati. Karena gaji itu ada yang namanya gaji minimum. Jadi itu minimal tuh teman-teman dapat berapa. Terus kemudian itu dikasih, gaji itu dikasih berdasarkan teman-teman sudah punya pengalaman belum. Nah, itu pengalamannya apa, skillnya apa, kemampuannya apa. Misalnya pengalamannya saya belum ada gitu. Nah, kalau belum ada berarti nggak boleh langsung besar gitu. Biasanya mulai di misalnya 4 juta gitu ya gitu. Nanti tahun depan naik lagi, biasanya ada kenaikan gaji, terus naik lagi kayak gitu. Jadi sampai nanti akhirnya teman-teman bisa di angka 10 juta misalnya. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa langsung minta besar gitu. Jadi bertahap teman-teman gitu. Ibu Arin, Oh iya, iya Rafael. nanti tunggu uang penuh, aku mau untuk pindah ke Rimon Harmoninda untuk Rafael tahun. Hah? Rafael yang transfer? Ya, untuk pindah rumah, Wah, siapa pindah rumah? aku mau ke Rimon Harmoninda untuk Rafael tahun 17 Agustus. Oh, tanggal 17 nanti mau pindah rumah. Ya, untuk uang Wah. penuh Oh gitu. Kalau sekarang rumahnya di mana? di Karimun Harmoninda, Jalan Kostaria. Oh, jauh nggak itu pindahnya? Iya, jauh Karimun Harmoninda itu rumah baru. Oh, wah selamat ya. Sebentar lagi pindahan. Sibuk berarti sebentar lagi. Ya. Di Oke. mana Kak Sari? Kenapa?
Mana Kak Suri agama Hindu? Ya, silakan Kak Suri, open mic. Halo Rafael. Hai Kak Suri. Kenapa? Gimana Rafael? Rafael nanya apa? Suri kenapa gak datang ya kan? Oh iya, Kak Suri lagi meeting. Jadi berbarengan ada 2 meeting. Jadi bagi tugas sama Kak Arin ya. Iya. Berapa anak Kak Suri? Anak saya ada 7 loh, Rafael. Hah? Berapa jenis kelaminnya? Halo? Cowok Halo? semua. Cowok semua, Rafael. Mana cewek? Cewek belum ada, doain ya. Iya Kak Suri. Tapi kau Anda agama Hindu Kak Suri? Iya, Kak Suri agama Hindu. Rafael apa? Kristen gereja. Oke, Natalan ya. Natalan Kak ya berarti Suri ya. ada hari Deepavali untuk makan besar? Ada, kalau orang Hindu namanya Nyepi, hari Nyepi. Ntar bulan Maret tanggal 22. Itu bulan berapa sama hari Deepavali yang makan besar? Oh, Diwali masuk Hindu nggak ya, Mbak? Oh, Diwali itu di India. Kalau Bali, orang Hindu Indonesia nggak ada Diwali. Deepavali itu bulan November. Diwalinya nggak ada diperingati orang Hindu Indonesia, Rafael. Rafael, Di kita India, kita belajar sebentar sama Kak Arin dulu ya. Nanti tunggu, habis ini kita ngobrol ya, Rafael ya. Di Ya. India ada hari Deepavali. Iya, itu untuk Hindu India. Ya. Ya. Rafael mute dulu. Kita lanjut belajar dulu ya. Masih ada pertanyaan nanti- loh ini soalnya, oke? Nanti telepon lagi Kak Suri hari Kamis, oke? Aku janji. Iya, sip. Sip. Silakan Kak Arin. Oke, terima kasih. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang di Indonesia itu ada berbagai macam agama, seperti kita di sini. Oke, ada lagi nggak ya yang mau nanya gitu? Bentar, mungkin saya bahas-bahas ya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya ya teman-teman dikasih pekerjaan, terus kemudian teman-teman tidak bisa menyelesaikan, itu gimana gitu ya. Nah, itu kalau memang pekerjaannya banyak, terus ternyata menurut teman-teman ini kayaknya memang tidak bisa kalau misalnya saya selesaikan sekarang. Nah, itu kan berarti kan, loh berarti apakah artinya saya tidak melakukan kewajiban gitu. Padahal teman-teman sudah bekerja gitu ya. Nah, itu bisa jangan lupa untuk infokan gitu ke teman kerja, ke atasan. Ini aku udah kerjain, tapi nggak bisa selesai nih gitu. Kalau misalnya minta diundur besok gitu, sisanya boleh nggak? Nah, itu nggak apa-apa. Jadi walaupun apa namanya misalnya ada deadline nanti kewajibannya teman-teman harus menyelesaikan, kalau memang berat gitu ya, ternyata tidak bisa selesai hari itu, ya sudah infokan gitu. Tapi saya kayaknya bisa besok selesai gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman masih melakukan kewajiban gitu. Tapi bukan berarti aduh aku males ngerjain hari ini besok aja deh gitu. Nah itu beda lagi gitu karena itu teman-teman yang males gitu. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan cuman waktunya nggak cukup, nah itu masih masuk ke dalam melakukan kewajiban gitu gitu ya. Terus mungkin misalnya ini kita ngomongin gaji lagi. Misalnya harusnya tertulis saya dapatnya 4 juta loh katanya. Tapi ternyata pada saat saya terima apa? Terima slip gaji itu kayak kwitansi ya. Kwitansi gaji kok jumlahnya nggak 4 juta ya? Gitu. Nah, itu harus ditanyakan juga. Ini kok jumlahnya nggak 4 juta, apakah dikurangi? Kalau dikurangi apa? Gitu ya. Misalnya ada yang oh itu dikurangi pajak gitu misalnya.
jadinya nggak 4 juta gitu. Tapi biasanya kalau pajak tuh kalau nggak salah 4,5 juta ke atas. Jadi kalau 4 juta biasanya mungkin dipotong BPJS Ketenagakerjaan itu bisa. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu BPJS kesehatan yang kayak BPJS tapi khusus untuk orang kerja. Ada lagi gitu. Jadi teman-teman bisa dapat BPJS Kesehatan yang mungkin teman-teman sering pakai misalnya ke rumah sakit gitu ya. Ada yang namanya BPJS Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan. Itu kadang-kadang dibayarnya ada yang dibayar perusahaan, ada yang dibayar teman-teman. Nah, kayak yang dibayar teman-teman ini bisa jadi mengurangi jumlah gaji yang teman-teman terima, misalnya 4 juta, terus kemudian bagian BPJS yang teman-teman bayarkan tuh 50.000 gitu ya. Berarti nanti teman-teman dapat 3.950.000 gitu. Jadi kalau ada tidak sesuai jumlah yang harusnya diterima sama yang sama yang dibilang, itu bisa ditanyakan, kenapa kok tidak sesuai gitu. Kan alasannya mungkin ada pemotongan itu. Nah, yang salah adalah kalau dipotongnya karena suka-suka perusahaan. Nah, itu salah gitu. Oh iya, kita ada pengurangan gaji sebesar 500.000 bulan ini gitu. Tiba-tiba gitu. Teman-teman nggak diinfokan sebelumnya. Nah, itu salah gitu. Teman-teman harus bisa kalau mau negur ke kenapa gitu kan kok nggak diinfokan ke saya kalau ada pengurangan gaji itu nggak apa-apa, itu bisa bilang gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya biasanya ini yang akan kita pelajari di hari Kamis ya. Kamis itu nanti kita belajar tentang kontrak kerja. Jadi kontrak itu apa sih? Kontrak itu kayak surat gitu ya, satu dokumen, banyak tulisannya. Isinya adalah kewajibannya teman-teman apa, haknya apa, terus setuju nggak teman-teman? Perusahaan setuju nggak gitu? Oke, kita setuju. Oke, silakan tanda tangan. Nah, itu namanya tanda tangan kontrak. Gitu. Minggu depan. Hari Kamis kita akan belajar itu. Jadi nanti itu dokumen yang penting kalau teman-teman nanti kerja. Gitu. Itu teman-teman harus paham isinya. Kalau tidak paham, minta orang lain untuk jelaskan. Ini kewajiban saya apa, hak saya apa, gaji saya dapat berapa, cuti saya dapat berapa, gitu ya. Biasanya ada di kontrak. Nanti hari Kamis akan kita bahas ya, teman-teman gitu. Puyeng ya? Semoga nggak puyeng ya. Itu. Jadi memang banyak hal baru, teman-teman. Jadi kerja itu tidak hanya kerja saja. Maksudnya tidak hanya tentang, oh ya saya nyelesain tugas gitu. Tapi juga ada hal-hal administrasi itu yang teman-teman harus paham gitu ya. Kenapa kok harus paham administrasinya? Biar tidak ditipu, tidak dibohongi gitu. Jadi teman-teman tahu, oh iya ini yang benar seperti ini gitu ya, nggak yang semena-mena gitu tiba-tiba ya pokoknya saya gaji kamu suka-suka saya kan nggak bisa kayak gitu. Nah itulah kenapa teman-teman juga harus paham, nggak cuman harus bisa kerja saja, tapi juga harus paham di pekerjaan itu seperti apa. Begitu. Oke, semoga membantu ya. Wah, sudah ada 2 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada mungkin ini ya, setelah ini akan ada 2 hal. Satu absen, yang kedua post test. Nanti kami bagikan lewat guru-guru ya. Nanti teman-teman bisa diisi ya gitu. Jadi isikan saja namanya siapa, sekolahnya di mana, kayak gitu. Nanti akan kami bagikan setelah ini. Oke, baiklah. Sebelum menutup, mau foto dulu mungkin? Silakan ya. Wah, sudah standby ini ya kameranya. Mbak Suri mau diambil fotonya atau gimana? Iya Kak, ini nggak bisa lewat PC Kak. Oh, oke. Iya, lupa saya. Oke. Sebentar.
Oke, kalau gitu saya ambil ya fotonya. Siap-siap ya teman-teman. Wah, ini ada yang kelasnya banyak orang nih. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, kalau gitu kita ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis itu hari terakhir kita ada sesi DNA. Itu yang ke-10. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Nanti hari Kamis kita ketemu lagi jam 9 pagi. Kita belajar lagi ya. Semoga nanti setelah itu teman-teman jadi lebih siap untuk bekerja. Oh, ada satu lagi pengumuman untuk teman-teman, terutama yang sudah alumni ya. Yang sudah alumni, ada lowongan kerja di Alfamart Batam. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ingin coba ya kerja di situ di Alfamart, bisa melamar. Nanti bisa hubungi ke saya atau ke Mbak Suri. Kalau misalnya belum punya kontaknya saya atau Mbak Suri, teman-teman bisa hubungi ke guru-guru. Nanti dari guru-guru ke saya atau ke Mbak Suri gitu ya. Jadi teman-teman, terutama alumni, kalau misalnya mau coba lamar di Alfamart, bisa sekarang sedang dibuka, gitu. Oke? Oke, kalau gitu siap. Oke, terima kasih kalau gitu ya semuanya. Sampai jumpa nanti hari Kamis. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Dan juga semoga tetap semangat. Oke, saya akhiri dulu ya Zoom-nya. Terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Terima Sampai kasih. jumpa. Pak. Dadah. Dadah. Bye-bye Kak Suri. Sampai jumpa hari Kamis. Iya. Bye-bye. Hmm, Oke, bye-bye. saya akhiri ya.